Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Kembali lagi saya Ninyoman Dewi Erayani, penyuluh agama Hindu non-PNS di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan mengulas tentang persembahan dalam agama Hindu. Untuk siapa sebenarnya kita melaksanakan persembahan setiap hari? Umat sedharma yang berbahagia, ritual upacara Hindu baik di Bali maupun India memang banyak menggunakan persembahan berupa bunga dan buah yang di Bali dikenal dengan istilah banten dan cana. Mungkin banyak yang bertanya mengapa ritual upacara tersebut harus menggunakan buah dan bunga. Kepada siapa persembahan berupa buah dan bunga itu ditujukan? Yang pertama adalah untuk Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Hindu mengajarkan bahwa salah satu cara dalam memuja Tuhan adalah dengan memberi persembahan berupa buah dan bunga yang tercantum dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari lubuk hati yang suci, aku terima. Jika bertanya mengapa Tuhan Hindu menerima persembahan berupa buah dan bunga, tidak seorang pun tahu jawabannya. Pertanyaan mengenai Tuhan terlalu absurd untuk dijawab. Tapi mengira bahwa Tuhan makan buah hasil persembahan, jelas itu ngawur. Karena di sana ada bunga dan daun yang tidak bisa dimakan. Tapi kita mungkin bisa menganalogikan seperti ini. Seorang anak kecil membuat kerajinan tangan dengan tanah liat, kemudian dia mempersembahkan kerajinan tangan itu untuk ayahnya. Pertanyaannya, apakah kerajinan tangan itu akan digunakan oleh ayahnya? Jelas tidak. Tapi ayahnya akan tetap senang karena tahu persembahan itu adalah kasih sayang anak pada dirinya. Selain sebagai persembahan, banten dan canang juga merupakan sebuah simbol yang memiliki makna tersendiri. Sehingga ketika kita membuat banten dan canang, para pembuatnya atau orang yang mempersembahkannya diharapkan jika mengerti makna filosofis dalam banten dan canang tersebut. Yang kedua adalah untuk diri sendiri. Umat sedharma, pada dasarnya ritual agama adalah cara agar manusia mendapatkan kepuasan batin, membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Ketika manusia punya idealisme, maka dia akan mendedikasikan diri terhadap idealisme tersebut, termasuk dalam idealisme ketuhanan. Manusia butuh cara untuk menunjukkan rasa cinta dan bakti pada Tuhan. Maka untuk memenuhi hal tersebut, dilakukanlah sebuah persembahan. Selain untuk memperoleh kepuasan batin, karena buah yang telah dipersembahkan juga akan dikonsumsi sendiri, maka orang tersebut juga otomatis mendapat manfaat kesehatan dari buah-buahan tersebut. Masyarakat ekonomi menengah di Indonesia umumnya jarang mengkonsumsi buah.
Kalau punya uang, mereka lebih memilih untuk membeli barang lain yang belum tentu bermanfaat bagi kesehatannya. Beda dengan orang Hindu Bali, mau kaya ataupun miskin, karena Banten sifatnya esensial, maka mau tak mau mereka akan membeli dan mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, persembahan itu untuk masyarakat umum. Umat sedharma yang berbahagia, dengan menggunakan ritual persembahan berupa buah dan bunga, maka bentuk pertanian dan perkebunan menjadi laku. Petani menjadi lebih sejahtera, begitu pula dengan distributor, pembuat Banten dan canang, dan pedagang sekaya-kaya orang Hindu di Bali. Mereka tetap butuh produk dari petani untuk upacara agama, butuh pengrajin untuk mengolah Banten dan canang, sehingga perputaran uang antara orang kaya dan miskin menjadi lancar dan ekonomi pun menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, yaitu untuk lingkungan. Karena Banten dan canang membantu kehidupan petani, mampu membuat petani mempertahankan lahan dan pekerjaannya, maka keberadaan Banten dan canang ini secara tidak langsung juga ikut menjaga lahan hijau, lahan yang bisa digunakan untuk membangun bangunan dipertahankan untuk pertanian, sehingga risiko banjir bisa dikurangi. Membentuk kehidupan serangga dan hewan yang memakan sari bunga dan buah, membantu lebih banyak terjadinya fotosintesis yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga alam pun menjadi hijau, indah, dan lebih layak untuk ditinggali. Umat sedharma yang berbahagia, dapat disimpulkan di sini, jika ditanya Banten dan canang itu ditunjukkan untuk siapa atau ditujukan untuk siapa, maka jawabannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, untuk diri sendiri atau kesehatan kita, untuk orang lain, yaitu manfaat ekonomi, dan untuk kelestarian alam semesta. Namun tentu saja kita bisa sembahyang tanpa alat bantu. Dalam Hindu dikenal istilah Trisandhya, di mana umat Hindu cukup mencangkupkan kedua tangan dan melafalkan mantra Trisandhya. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi yang dapat saya uraikan tentang persembahan umat Hindu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya lakukan. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.